Halo semua, kenalin nama aku Arnanda Sabadika. Saya selaku pembawa acara podcast kali ini. Oke, jadi tema podcast kali ini adalah bagaimana seorang mahasiswa yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, apakah mahasiswa tersebut tetap bisa menjalankan moral force-nya sebagai mahasiswa? Oke, baik. Di sini kita akan memperlihatkan beberapa narasumber kita yang membantu video kali ini. Yang pertama, Nama saya Dusun Andrea. yang kedua, Nama saya Muhammad Barudin Narosidi. dan yang ketiga, Halo, nama saya Asmiana Dilakut. yang keempat, Halo, nama saya Haura Zahra Maimunah. yang kelima, Halo, nama saya Doliviana. yang keenam. Nama aku Jihandrani Adiba. Oke, baik. Kali ini langsung saja kita lihat videonya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, apa sebenarnya makna moral force bagi mahasiswa di kehidupan kampus dan masyarakat? Nah, jadi makna moral force bagi mahasiswa di kehidupan kampus itu dan di masyarakat itu, kalau di kampus itu menjadi kejujuran dan menyuarakan aspirasi. Sedangkan kalau di masyarakat itu sebagai suara penggerak perubahan serta pengingat pemerintah dan masyarakat agar selalu berkeadilan dan saling menjaga satu sama lain. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mahasiswa tetap menjaga moralitas? Oke, kenapa sih mahasiswa yang kerja paruh waktu masih punya moral force? Karena mereka itu masih punya sifat dan sikap yang bertanggung jawab, jujur dan berintegritas tinggi. Nah, itu akan jadi teladan buat kita ya, bahwa moral force itu datang bukan hanya di jalanan, tapi juga kayak perjuangan mereka di tempat kerja gitu. Oke, jadi mungkin itu aja sih yang menurutku ya, tapi mungkin kayak gitu aja. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kelelahan fisik dan mental menjadikan mahasiswa rentan meninggalkan sosialnya? Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan. Benar banget, bahwasannya kelelahan fisik dan juga mental itu bisa membuat mahasiswa menjadi rentan untuk skip peran sosialnya. Gimana sih caranya kita untuk mengatasinya? Yang pertama adalah manajemen waktu yang baik. Yang kedua adalah membuat skala prioritas dan juga batasan sehat. Yang ketiga adalah kolaborasi dan juga teamwork. Jadi kita bisa bareng-bareng sama teman biar lebih ringan dan tetap fun. Sekian dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, nilai apa saja yang dapat dilakukan oleh mahasiswa di kehidupan sehari-hari meskipun dia tidak aktif di kegiatan kampus? Selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan tentang nilai apa saja yang bisa diambil seorang mahasiswa meskipun tidak mengikuti organisasi. Nah, yang pertama kalian bisa bertanggung jawab. Contohnya bertanggung jawab pada tugas, membuat waktu dan tepat waktu. Yang kedua bersikap mandiri dengan segala hal. Nah, juga masuk rasa ingin tahu yang tinggi dengan mengikuti webinar, mencari buku dengan jurnal sehingga kalian bisa menambah wawasan. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana mahasiswa menjadi contoh moral force di kehidupan kecil seperti keluarga, di kelas, atau di tempat kerja? Menaati peraturan yang ada, tetap tertib dijalankan, dan selalu datang tepat waktu, tidak bolos. Di lingkungan tempat kerja, dia harus menjadi seseorang yang integritas agar mampu menginspirasi lingkungan. Itu contoh kecilnya. Masih banyak lagi contoh lainnya, tapi Halo, aku Enda Liviana. Aku mau menjawab pertanyaan dari pewawancara, yaitu bagaimana mahasiswa yang bekerja bisa menjadi contoh moral force dalam lingkup kecil seperti kelas, keluarga, atau tempat kerja. 1.
mahasiswa dapat menjadi moral force di lingkungan sekolah dengan cara disiplin. Dia tidak telat, tetap tepat waktu. Setelah itu dia juga tidak bolos, menaati tata tertib yang ada. Ya. Oke, selanjutnya, apakah dukungan dari kampus dan teman sebaya penting agar mahasiswa tetap menjalankan nilai moral? Oke, selanjutnya, apakah dukungan dari kampus atau teman sebaya? Ya, dukungan kampus dan teman sebayanya penting agar mahasiswa tetap kuat, menjaga disiplin dan integritas sebagai moral force. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana pekerjaan paruh waktu dapat menjadikan mahasiswa lebih berempati dan lebih memperkuat rasa keadilan sosial bagi seorang mahasiswa. Jadi di sini aku akan menjawab pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana pengalaman pribadi bekerja paruh waktu justru bisa memperkuat empati dan rasa keadilan sosial seorang mahasiswa? Jadi, menurut aku, pengalaman kerja paruh waktu itu bisa banget bikin mahasiswa makin lebih peka sama realitas sosial. Kenapa bisa begitu? Karena misalnya nih, ketika kita harus kerja paruh waktu, kita jadi ngerti rasanya capek, dibatasi oleh waktu, bahkan kadang harus menghadapi perlakuan yang kurang adil. Dari situ muncullah yang namanya empati. Karena kita tahu, kayak orang lain juga mungkin bisa aja mengalami hal yang sama seperti kita, atau bisa makin parah guys. Selain itu, kita jadi lebih peduli sama isu-isu keadilan sosial, pentingnya menghargai setiap profesi. Jadi, pengalaman paruh waktu bukan cuma soal cari tambahan uang, tapi juga membentuk kepribadian kita lebih manusiawi dan peduli. Oke, baik. Selanjutnya, apakah peran mahasiswa sebagai nilai moral force hanya dapat dilihat dari aksi kolektif? Apakah tidak bisa dilihat dari nilai sehari-hari? Lalu itu selanjutnya ada pertanyaan nih. Dalam ekonomi yang sulit, bagaimana mahasiswa bisa menyeimbangkan antara tuntutan akademik dengan pekerjaan yang ada mahasiswa yang part time nih dan peran moral force? Nah, jadi mahasiswa itu bisa menyeimbangkan ketiga hal tersebut dengan memanage waktu yang disiplin. Memprioritaskan itu selalu prioritasnya akademik ya teman-teman. Namun pekerjaan paruh waktu atau part time itu bisa dijadikan untuk sarana belajar kita, belajar mandiri dan belajar bertanggung jawab. Nah, peran sebagai moral force dapat dijalankan melalui sikap kita sehari-hari. Misalnya itu jujur saat bekerja, selalu adil dalam membagi waktu-waktu, terus peduli terhadap teman-teman yang ada di lingkungan kita. Lalu dengan begitu maka peran moral force ini tidak membutuhkan aksi besar, tetapi bisa hadir setiap waktu di dalam diri kita masing-masing. Nah, terus jadi intinya adalah menjaga keseimbangan antara kewajiban pribadi dan kontribusi sosial tanpa mengabaikan hal-hal tersebut. Itu adalah hal-hal yang umum untuk kita. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana peran teknologi dan media sosial dapat menyuarakan nilai-nilai moral di tengah keterbatasan ekonomi saat ini? Oke. Hai, perkenalkan nama saya Wisnu Jawa Raffi Arsad dengan NPM 250310100012 dan dari kelompok 23 homogenizer. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 9. Peran moral force tidak harus selalu melalui aksi kolektif seperti demonstrasi atau kegiatan organisasi besar. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa bisa menunjukkan peran itu lewat sikap sederhana seperti membantu teman yang kesulitan, bersikap adil dalam diskusi, atau menjaga integritas akademik dengan tidak menyontek. Hal-hal kecil ini justru membangun karakter yang kuat dan memberikan teladan nyata ya di lingkungan sekitar.
Dengan begitu, pesan moral force akan terasa lebih dan relevan dalam keseharian mahasiswa. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeremy Kenneth Bukas Manurung dengan nomor NPM 250310100276. Nah, ini saya ingin menjawab pertanyaan dari podcast esensi mahasiswa dari kelompok kita. Nah, jawabannya yang pertama itu, teknologi dan media sosial memberi ruang luas bagi mahasiswa untuk menyuarakan ide, kritik, dan juga nilai-nilai moral. Nah, tanpa biaya yang besar, mahasiswa bisa membuat konten edukatif, menulis opini, ataupun sekedar berbagi pengalaman yang bisa menginspirasi orang lain. Nah, media sosial juga bisa menjadi wadah solidaritas, misalnya menggalang dana atau kampanye kesadaran sosial dengan memanfaatkannya secara bijak. Nah, mahasiswa ini tentu bisa berperan sebagai moral force meskipun kondisi ekonominya terbatas. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.